Dalil dan bukti nyata bahwa surat Al-Ikhlas penarik harta paling ampuh. Keluarga dan bahkan tetangga-tetangganya akan menjadi orang yang kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, guru kami Ki Haji Maimun Zubir rahimahullah taala wa radhiyallahu an pernah memberikan ijazah untuk membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk ke dalam rumah. Jadi setiap kali masuk ke dalam rumah, terutama tatkala datang dari bepergian jauh atau tatkala datang dari bekerja, maka ucapkanlah salam kemudian masuk ke dalam rumah dan jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas satu kali saja. Kemudian yang namanya video ceramah beliau itu kan direkam, disyuting, diunggah di dalam media sosial. Ada beberapa yang berkomentar agak negatif, meminta dalil-dalilnya dan juga meminta bukti-buktinya. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir dan Mu'allim di dalam video ini akan menanggapinya, bahwa apa yang telah diijazahkan oleh guru kami Ki Haji Maimun Zubir rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an itu memiliki dasar dalil dan juga memiliki banyak bukti. Salah satu diantaranya adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, riwayat dari Jarir, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau yang bernama kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Adapun dalil yang pertama, an Jarir radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Jarir, ini Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, man bermula siapa saja, qara'a yang membaca oleh dia, man qul huwallahu ahad, pada surat Al-Ikhlas yang dimaksud ini adalah surat Al-Ikhlas, bukan hanya membaca qul huwallahu ahad kemudian selesai, bukan, tetapi membaca satu surat Al-Ikhlas lengkap, yaitu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sekali saja, satu kali saja. Hina yadkhulu manzilahu, hina yadkhulu tatkala sedang masuk oleh dia manzilahu pada tempat tinggalnya, nafat maka akan menafikan oleh dia surat Al-Ikhlas al-faqra, pada kefakiran. Ini namanya menolak miskin, menolak kefakiran. An ahli dzalikal manzili, dari penduduk tempat tinggal itu. Wal jirani, dan juga tetangganya. Ini kan sungguh luar biasa. Yang mengamalkan satu orang apabila dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau dilakukan berkali-kali, maka surat Al-Ikhlas itu mampu untuk menolak kefakiran, menolak kemiskinan, menjadi penyebab penarik rezeki yang paling ampuh untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk tetangga-tetangganya. Akhrajahu At-Tabarani, akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabiri, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir pada juz atau jilid yang kedua halaman 340. Wa Ibnu Katsirin, dan oleh Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, di dalam kitab tafsir beliau
yaitu tatkala beliau menafsiri surat Al-Ikhlas. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan telah diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yarwi, meriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki yasku, yaitu mengadu, mengeluh seorang laki-laki mengadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan hal apa ini? Yaitu mengadukan tentang al-faqra wa dhiqal ma'isyati. Mengadukan tentang kefakiran hidupnya dan sempitnya kehidupannya. Ya Rasulullah, aku ini miskin, kerja apa saja sulit, enggak berhasil, ya modal bahkan habis. Wa dhiqal ma'isyati, dan hidup kami ini sulit, sempit, enggak enak pokoknya. Menjadi orang yang miskin ini enggak enak, serba enggak enak pokoknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabdalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta al-baita fasallim. Idza dakhalta, apabila telah masuk oleh engkau al-baita, ke dalam rumah. Nah, kalau ini redaksinya apabila engkau masuk ke dalam rumah, berarti rumah akan jelas. Kalau yang di atas tadi yadkhulu al-manzilah, yaitu masuk ke dalam tempat tinggal, berarti bukan hanya rumah saja. Pokoknya tempat tinggal apa sajalah. Ya bisa rumah, bisa gubuknya yang di tempat tinggalkan, yang tempat tinggali ya. Kemudian misalnya gua yang menjadi tempat tinggalnya, ya sama nih. Idza dakhalta al-baita fasallim, maka salamlah oleh engkau. In kana fihi ahadun, jika ada di dalam rumah itu ahadun, oleh seorang. Wa idza lam yakun hunaka fihi ahadun, dan jika tidak ada di dalam sana rumah itu tidak ada seorang pun, fasallim alayya, maka ucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kalau di dalam rumah itu nyata ada orang, maka ucapkan salamnya assalamualaikum, begitu, assalamualaikum. Tetapi kalau nyata-nyata dalam rumah itu enggak ada orang, kosong, sepi, maka ucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, begitu, assalamu alayka ya Rasulullah. Waqra, dan bacalah oleh engkau, qul huwallahu ahad. Pada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Marratan wahidatan, satu kali saja. Ya, satu kali. Kalau seandainya diulang 3 kali bagaimana? Lebih bagus. Minimal sekali, ini minimal, begitu ya. Fa fa'ala ar-rajulu dzalika, lalu mengerjakanlah ar-rajulu, oleh laki-laki itu, dzalika, pada amalan itu. Jadi diamalkan nih, diamalkan. Lalu apa sih fadilahnya? Fa'adallahu alaihi rizqa, lalu Allah mengitarkan padanya rizki tertarik datang kepadanya. Waduh, luar biasa, rizki datang. Jadi surat Al-Ikhlas mampu menarik rizki dan menafikan, meniadakan kemiskinan atau kefakiran. Penarik rizki menjadi orang yang kaya raya, menjadi penolak miskin. Hatta afadha, sehingga melimpah ruah rizki itu, ala jiranihi, sampai kepada tetangga-tetangganya. Ini kan sungguh luar biasa fadilahnya. Dia yang mengamalkan, keluarganya ikut kaya raya, bahkan tetangganya juga ikut kaya raya. Rawahu Al-Qurtubi, rawat telah meriwayatkan pada hadis Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi fi tafsir Jami' li Ahkamil Qur'ani, di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi yang namanya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Qurtubi. Ini adalah bukti dan dalil surat Al-Ikhlas sebagai penarik rizki yang paling ampuh. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.